kami Direktorat Cyber Barreskrim Polri akan menyampaikan pengungkapan kasus online scam jaringan internasional dengan modus lowongan pekerjaan paruh waktu yang ditawarkan melalui beberapa platform media online seperti Telegram dan WhatsApp yang berisikan link login website terkait dengan tugas yang akan dikerjakan yang merugikan beberapa negara, yaitu ada di Indonesia, Thailand, India, dan China. Diawali dari laporan polisi yang kami terima, yang sampai saat ini kami inventarisir ada 189 laporan polisi dan kemungkinan ini akan terus berkembang dengan total korban di Indonesia mencapai 823 korban dimulai dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 ini pengungkapan kasus ini. Dengan total kerugian mencapai sekitar 59 miliar rupiah yang di Indonesia. Pengungkapan kasus ini berhasil karena kerjasama dan investigasi Direktorat Cyber dengan pihak terkait yang secara teknis beberapa gambaran proses pengungkapan akan kami sampaikan yang nanti akan dilengkapi oleh Pak Wadir Cyber sebagai ketua tim yang melakukan penjemputan di Dubai terhadap tersangka, salah satu tersangka, dan teknis penyidikan akan dijelaskan oleh Kasubdit 2, Kombes Alvis, dan nanti juga kami akan diberikan bantuan oleh Sesensibi Divisi Polri terkait dengan penjemputan beberapa tersangka yang lain dan kemungkinan aset-aset yang akan kita sita di negara lain. 31 Mei 2023 dari informasi salah satu konjen RI di Timur Tengah terkait adanya pemulangan WNI yang dipekerjakan sebagai pelaku penipuan online jaringan internasional di Dubai. Jadi diawali dari scam internasional akan ada terkait kasus TPPO dan kasus TPPU-nya. Jadi 3 kasus ini akan menjadi satu rangkaian dari jaringan internasional. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan bahwa pelaku ditawari pekerjaan sebagai pekerja kantor yang berhubungan dengan komputer di luar negeri dengan gaji 3.500 dirham atau sebesar 15 juta rupiah per bulan. Para WNI yang terjaring oleh pelaku TPPO diberangkatkan ke luar negeri, kemudian dibawa ke sebuah tempat untuk bekerja. Sesampainya di lokasi, mereka diperintahkan untuk menyerahkan paspor kepada seseorang yang bekerja sebagai penerjemah pimpinan warga negara asing kepada para operator pekerja. Kemudian di briefing di lokasi bahwa tugas operator adalah mencari korban WNI dengan teknik social engineering. Social engineering artinya dia memblasting link websitenya, kemudian mempelajari pola-polanya untuk menawarkan investasi ataupun pekerjaan paruh waktu dengan hasil yang direkayasa sehingga korban mendapatkan untung atau komisi pada awalnya mendapatkan untung atau komisi dan kemudian menjadi rugi lebih besar daripada komisi yang diterima. Setelah 1 minggu, para WNI tersebut melarikan diri dikarenakan merasa terancam dan tertipu serta pekerjaan yang dijanjikan tidak sesuai dengan kenyataan dan melakukan kejahatan. Berdasarkan informasi tersebut, Direktorat Cyber Barreskrim Polri melaksanakan penyelidikan dan penyidikan dan mendapatkan hasil bahwa tersangka warga negara asing inisial ZS yang diduga sebagai pimpinan kelompok online scam jaringan internasional dan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan alat bukti yang diperoleh oleh penyidik. Kepada rekan-rekan media, kami sampaikan bahwa dalam upaya pengungkapan kasus ini, Direktorat Cyber Barreskrim Polri berhasil menangkap 4 orang yang terdiri dari 1 orang warga negara asing dan 3 orang warga negara Indonesia. Terhadap tersangka NSS itu sudah dilakukan penangkapan lebih dulu pada tanggal 30 Agustus 2023 dan yang bersangkutan telah divonis 3,5 tahun
oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdakwa NSS merupakan penerjemah dari bahasa Cina ke bahasa Indonesia untuk mempermudah komunikasi terkait bagaimana cara melakukan operasi online scam dengan modus kerja paruh waktu seperti menonton, like, subscribe media sosial dengan syarat harus mendepositkan sejumlah uang, dan barang bukti yang disita dari hasil kejahatan tersebut dari terdakwa NS adalah 1 unit handphone iPhone 13 Pro warna hijau, 1 unit handphone 11, 1 unit handphone Redmi Note 12, 1 unit iPad Pro 12,9 inch, dan 1 unit MacBook Pro, 1 buah buku tabungan BCA, 1 buah paspor, 1 buah kartu. Ini barang bukti dari terdakwa NSS. Para tersangka beroperasional di luar wilayah Indonesia sehingga penyidik mengajukan permohonan red notice kepada Interpol melalui NCB Interpol Divbinter Polri dan telah diterbitkan red notice terhadap tersangka inisial ZS pada tanggal 1 Desember 2023 dan tersangka ZS dijemput pada tanggal 27 Juni 2024 di Abu Dhabi dan dilakukan penangkapan pada tanggal 27 Juni 2024 saat tiba di Indonesia. Ketua tim penjemputan Pak Wadir Seber, nanti Pak Wadir Seber berkenan menyampaikan proses penjemputannya seperti apa. Adapun beberapa peran tersangka sebagai berikut. Tersangka ZS yaitu warga negara asing yang berperan sebagai pimpinan kelompok online scam jaringan internasional bersama 2 rekan lainnya merupakan warga negara asing menjalankan operasi scam di luar negeri serta mempekerjakan warga negara Indonesia sebanyak 17, warga negara Thailand sebanyak 10, warga negara Cina sebanyak 21, dan warga negara India sebanyak 20 orang secara ilegal untuk dipekerjakan sebagai pekerja di Dubai. Hasil pemeriksaan terhadap tersangka ZS, penyidik melakukan penangkapan terhadap 2 tersangka warga Indonesia lainnya. Kemudian yang kedua, tersangka H ditangkap pada tanggal 28 Juni 2024 di Bandung. Tersangka H berperan sebagai operator penipu atau scammer yang beroperasi di Dubai dan menipu warga negara Indonesia atas perintah tersangka ZS. Yang ketiga, tersangka M ditangkap pada tanggal 3 Juli 2024 di Batam, berperan sebagai pelaku TPPO yang menyalurkan dan memberangkatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di Dubai secara ilegal atas perintah tersangka inisial ZS. Berdasarkan hasil tracing aset, maka masih ada beberapa aset tersangka berada di Dubai. Nah, ini terkait dengan TPPU-nya. Adapun terhadap aset tersebut akan dikoordinasikan oleh penyidik bersama Interpol sehingga dapat segera diamankan dan dilakukan penyitaan. Proses nanti pengamanan dan tracing aset akan dijelaskan oleh SSNCB Interpol sehingga nanti dapat membantu Direktorat Cyber untuk mengamankan atau mengambil aset tersebut yang itu adalah aset dari hasil kejahatan para pelaku. Rekan-rekan media yang saya hormati, yang perlu diketahui adalah bahwa peristiwa online scam jaringan internasional yang dipimpin oleh tersangka ZS juga melakukan online scam di 3 negara lainnya, yaitu Thailand, India, dan Cina. Total kerugian secara keseluruhan sekitar 1.500 miliar rupiah dengan rincian sebagai berikut. India sekitar 1.077 miliar 247 rupiah, Cina sekitar 91 miliar 207 juta rupiah, dan Thailand sekitar 288 miliar 307 rupiah. Selanjutnya penyidik akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka serta pengembangan terkait kasus online scam jaringan internasional yang telah menimbulkan kerugian korban.
Interpol telah mengeluarkan 4 red notice. Kita melakukan permintaan untuk DPO dan red notice kepada Interpol, warga negara Indonesia yang masih berada di Dubai, dan 1 yang sudah kita tetapkan DPO, warga negara asing yang saat ini masih dalam proses untuk permintaan red notice. Sampai saat ini penyidik masih melaksanakan koordinasi secara intens dengan Divbinter Polri dan Interpol untuk melakukan pencarian pelaku tersebut. Beberapa barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan ini yang ada di hadapan rekan-rekan media yang nanti akan dijelaskan oleh Kasubdit sebagai ketua tim penyidik.